Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Bagas Diwanoro dengan NIM 3333240 kelompok 12 PO. Kali ini saya akan menyelesaikan permasalahan pada tugas mingguan shift saya, yaitu shift 2 di modul 4. Oke, kita langsung aja ke persoalannya. Oke, jadi di sini perusahaan Green Grow merupakan produsen pupuk organik yang memiliki 3 pabrik utama terletak di Bandung, Solo, dan Kediri. Ketiga pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan 180 ton untuk pabrik Kediri. Pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta, yang masing-masing membutuhkan 100 ton, 120 ton, 150 ton, dan 150 ton pupuk. Biaya distribusi per ton dengan Rp1.000 dari pabrik masing-masing ke masing-masing wilayah pertanian. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengiriman dapat diminimalkan. Hasilkan menggunakan metode transportasi dengan software Excel, OGM, dan RStudio. Oke, jadi kita akan merasakan permasalahan ini pada software Excel terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya udah mindahin tabel yang ini ke sini. Oke, jadi udah dipindahin. Oke, langkah pertama yang dilakukan adalah kita ke sini dulu untuk menentukan apakah angka-angka pada tabel ini perlu ditambahin dummy atau enggak, dengan mengetik if dalam kurung jika sum. Oke, jadi jika total dari kapasitas ini, kita total dari itu hasilnya sama dengan sum. Oke, jadi jika kapasitas ini hasilnya itu sama dengan total dari demandnya, maka oke. Dan jika nggak sesuai, berarti tambah dummy. Nah, di sini menunjukkan oke. Artinya total dari kapasitas ini itu jumlahnya sama dengan total dari permintaan atau total dari demand-nya. Oke, selanjutnya kita langsung aja pindah ke tabel yang ini. Nah, jadi di sini mungkin saya mau ngisi dulu yang kapasitas ini, jadi ini langsung aja sum total dari ini. Jadi dari kolom C10 sampai F10. Kalau udah langsung dijerak aja. Begitupun dengan yang demandnya, sum dari C10 sampai C12. Kalau udah langsung aja di drag. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan dulu rumus yang ada di sini. Oh, ini udah ditulis ya, ternyata lupa ya. Nah, jadi rumusnya seperti ini nih. Nah, jadi rumusnya dari pertama sum product dalam kurung dari kolom C3 sampai F5 atau ini apa namanya, ini tuh biaya pengiriman ya, biaya pengiriman titik koma, lalu blok yang ini nih, kolom yang bawah, atau si ininya, si alokasinya gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman langsung aja solve ya.
ini. Oke, jadi untuk set objektifnya itu jelas, yaitu pada kolom di minimum. Lalu untuk yang ini ya, kita pilih yang minimum karena kan kita mau meminimalkan, jadi pilih yang minimum. Nah, untuk yang ini itu teman-teman blok aja kolom yang ini nih semuanya. Nah, gitu. Jadi dari C10 sampai F12. Nah, sekarang kita ke constraint. Nah, apa constraint yang pertama? Jadi constraint yang pertama itu adalah di mana total demand yang di sini itu harus sama dengan demand yang ada di sini. Oke, gitu constraint yang pertama. Nah, constraint yang kedua itu adalah kapasitasnya, di mana kapasitas yang ada di sini juga jumlahnya harus sama dengan kapasitas yang ada di sini. Nah, kalau udah oke. Oke, kalau udah begini, nah ini pastiin teman-teman pilih yang simplex LP. Karena kalau bukan simplex LP nanti hasilnya tuh berbeda. Nah, kalau udah oke, ini langsung aja di solve. Oke, jadi di sini udah dapat ya hasilnya. Jadi dengan jumlah kapasitas dan demand yang tersedia, maka solusinya adalah untuk pabrik Bandung itu cukup alokasi ke Jember sama Jogja, dimana masing-masing jumlahnya itu adalah sebanyak 100 palet. Terus untuk yang Solo itu cukup ke Blitar sama Jogja, dimana total masing-masing paletnya itu 90 palet dan 60 palet. Lalu untuk pabrik Kediri itu cukup ngirim ke kawasan Blitar sama Semarang, dimana masing-masing paletnya itu adalah 30 dan 150 palet. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini udah sesuai ya. Di sini kan ini kan zoom ya. Ini zoom dari sini ke sini. Ini juga zoom dari sini ke sini. Nah, ini kalau di paling sesuai ya. Ini 100, ini 100 tambah 100 200. Ini 90 tambah 60. Ini 30 tambah 150. Begitu juga sama yang ke bawah ya. Kayak gini, ini 100 tambah 60, 160. Ini 90 tambah 30, 120. Ini sesuai ya. Dan biaya minimumnya akan dikeluarkan buat cuman sekitar 30.000 rupiah aja. Oke, jadi begitu ya solusi permasalahan ini menggunakan software Excel. Selanjutnya kita akan pindah ke software selanjutnya, yaitu RStudio. Nah, jadi singkat cerita ini saya udah buat di project baru. Nah, ini langsung aja teman-teman tekan Ctrl Shift dan N secara bersamaan. Kalau udah, ini langsung aja kita masukin codingannya. Nah, langkah pertama yang akan kita masukkan adalah pastinya kita akan menginstal dan mengaktifkan package selfie-nya terlebih dahulu. Nah, kalau udah langsung aja di blok terus di run. Nah, ini masih loading ya kayaknya. Nah, kita lanjut aja ke coding selanjutnya. Jadi kalau udah install sama open package itu, kita masukin data biaya pengiriman si pupuk organiknya dalam bentuk rupiah atau palet. Nah, kalau udah seperti ini, mungkin saya jelasin dulu. Jadi ini tuh data dari ini ya, si biaya pengiriman ke beberapa lokasi. Jadi ini kita bentuk dalam matriks ya.
Nah kalau udah seperti ini semuanya di blok terus di run. Oke teman-teman, jadi setelah kita run codingan ini, maka di sini akan muncul bentuk dari matriksnya tadi, dan datanya juga ada di environment yang ada di sini. Oke, kalau udah seperti ini, next. Oke, setelah ini kita akan masukin data dari demand dan kapasitasnya. Nah, jadi seperti ini bentuk dari codingannya. Jadi si R-nya ini adalah si ininya, si kapasitasnya. Kan dari kapasitasnya kan 200, 150 sama 180 kan. Nah, untuk C-nya ini itu adalah si demand-nya. Kan demand masing-masingnya itu kan 100 ton, 120 ton, 150 ton, dan 160 ton. Oke, langsung aja ini kita blok, lalu kita run. Oke, di sini udah masuk ya di environment ini. Nah, kalau udah dimasukin semua datanya, langkah yang selanjutnya atau langkah terakhir itu tinggal kita akan mencari hasilnya. Kita akan cari solusinya. Nah, jadi bentuk codingnya seperti ini. Jadi result sama dengan lp titik transport kan, karena kan soalnya ini kan kita pakai metode transportasi kan. Terus dalam yang kita masukin data-data yang mau kita cari dengan directionnya itu adalah min atau minimum. Nah kalau sudah seperti ini itu langsung aja kita blok lalu kita run. Nah maka di sini muncul hasil dan sama ya kayak Excel tadi, dimana untuk pabrik 1 itu cukup ngirim ke lokasi 1 sama 4, pabrik 2 cukup ngirim ke lokasi 2 sama 4, lalu pabrik 3 tuh cukup ngirim ke lokasi 2 sama 3. Dimana di sini jumlah palet itu sama ya kayak Excel tadi. Oke, jadi kayak gini ya penyelesaian menggunakan software RStudio. Selanjutnya kita akan pindah ke software yang terakhir yaitu POM3M. Nah, di sini itu cukup berbeda ya dengan yang biasanya kita pakai. Kan di sini kita lihatnya programming ya. Nah, untuk kali ini kita klik modul. Nah, kita akan pakai yang ini teman-teman, yang transportation. Oke, new. Oke. Ini teman-teman isi judulnya bebas. Kalau saya mungkin gini aja ya. Nah, untuk source-nya atau si pabriknya kan jadi cuma 3 pabrik ya. Di 3. Nah, untuk destinasi atau tujuan itu ada 4 tadi ya. Ada 4 kawasan pertanian tadi kan. Nah, objektifnya biaya yang minimize karena kita mau mencari biaya minimum. Nah, untuk yang ininya ini yang ini aja, source 1 source 3 nggak usah diganti. Nah, kalau seperti ini bentukannya langsung aja oke. Nah, untuk yang metodenya itu karena tadi tidak dijelaskan menggunakan metode apa kan di sini kan banyak ya. Nah, ada yang northwest, ada yang Vogel, ada minimum kan. Tadi di soal nggak dijelasin. Jadi teman-teman pilih defaultnya aja atau yang ini nih, yang ini starting method. Nah, kalau udah kita tinggal isi kolom-kolom yang ada di sini. Nah, biar cepat itu teman-teman tinggal copy paste dari Excel aja. Nah, nanti copy paste yang ini nih.
Oke teman-teman, singkat cerita, jadi di sini saya udah pindahin data Excel tadi ke Pumpkin ini, yang dimana bentukannya kayak gini kurang lebih sama. Nah kalau udah kayak gini, itu langsung aja di solve. Nah maka di sini akan muncul solusinya yang kurang lebih eh, angka-angkanya dan destinasinya tuh sama ya. Bahkan di sini untuk biaya minimumnya juga sama kan, tadi kan 30.250 rupiah kan. Terus untuk jumlah paletnya juga sama di sini, artinya bener ya jawabannya. Dan kalau mau lebih detail lagi, teman-teman bisa ke menu ini nih, shipping list. Oke, nah jadi di sini untuk apa ya, tidak kayak detail dari biayanya kan. Kalau tadi di Excel tuh kayak cuma totalnya kan, nah di sini tuh detailnya gitu, kayak tadi nih yang publik Bandung ke Jember itu biayanya tuh berapa, di sini 5.500 rupiah. Terus Bandung ke Jogja itu biayanya tuh 6.500 dan seterusnya ya. Jadi di menu shipping itu kayak ngejelasin detail-detail dari masing-masing alokasi dan biaya pengirimannya gitu. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan penyelesaian masalah pada tugas mingguan modul 4 ini. Mungkin saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.